Di sebuah rumah berlantai 2 yang beralamat di Jalan Tanjung Sari, Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur, Zubaidi alias Jalil yang berusia 45 tahun ini tinggal. Rumah tersebut merupakan rumah mertuanya atau orang tua dari istrinya yang bernama Nur Fadilah berusia 37 tahun. Pada pertengahan tahun 2006, seorang adik sepupu dari Jalil yang bernama Usman berusia 34 tahun diizinkan numpang di rumah itu dengan alasan agar lebih dekat dengan tempat kerjanya. Semua berjalan wajar dan tampak normal saja pada awalnya. Setiap pagi Zubaidi alias Jalil akan berangkat berjualan di Pasar Loak Dupak dan baru pulang pada sore harinya. Sementara Nur Fadilah istrinya akan menjaga rumah dan mengurusnya sambil menemani sang ibu yang sudah mulai beranjak sepuh. Dan Usman, sepupu dari Jalil, semenjak numpang tinggal di rumah itu, biasanya juga akan pergi kerja. Hanya saja jam kerjanya sistemnya shift atau bertukar jam kerja antar karyawan. Karena kalau tidak salah, Usman ketika itu bekerja di sebuah pabrik di kawasan yang tidak begitu jauh dari rumah tersebut. Hingga tibalah di hari itu Jumat 9 Februari 2007 siang, langkah Zubaidi alias Jalil yang hendak segera mandi untuk menunaikan sholat Jumat terhenti di depan kamar lantai 2. Perhatiannya sontak saja tertuju pada dua pasang sandal yang tak biasa di depan pintu kamarnya. Jalil yang biasanya pulang sore hari itu memang pulang lebih awal karena bertepatan hari Jumat. Ia yang kala itu baru pulang bekerja dari Pasar Loak Dupak, lalu mengurungkan niatnya untuk segera mandi. Dengan mengendap-endap, penuh rasa penasaran dan jantung berdebar kencang, Jalil mencari tahu sosok di dalam kamar dengan cara mengintip melalui lubang kunci. Dan benar-benar bagai tersambar petir di siang bolong, Jalil melihat istrinya, Nur Fadilah, ternyata tengah asik bersetubuh dengan adik sepupunya, yakni Usman. Tanpa pikir panjang lagi, pria itu segera turun dari lantai 2 menuju ke dapur mencari goloknya. Jalil yang tengah dikuasai amarah lantas naik kembali ke lantai 2 dengan menggenggam golok di tangan kanannya yang gemetar karena menahan amarah. Dengan tanpa babi pun lagi, ia lantas mendobrak pintu kamar. Dengan sekuat tenaganya, Fadilah si istri dan Usman sepupu Jalil yang sedang melepas sahabatnya itu pun kaget setengah mati. Mereka kelabakan dengan tergopoh-gopoh ketakutan. Usman lantas bersimpuh di kaki Jalil, merengek meminta ampun. Baru saja golok hendak ditebaskan ke arah Usman, Fadilah rupanya berusaha datang menghadang aksi Jalil. Dengan kasar tubuh istrinya itu pun dihempaskannya hingga terjatuh ke lantai oleh Jalil. Ulah Fadilah yang mencoba menghalangi itu justru membuat Jalil tak kerasukan, tak mampu lagi menahan emosinya. Golok di tangannya itu pun lalu dengan cepat menebas leher Usman yang masih merengek minta ampun di kakinya, yang seketika membuat Usman pun terkapar bersimbah darah dengan kondisi leher nyaris terputus. Aksi bengis itu pun tak berhenti sampai di situ. Jalil yang masih dikuasai amarah lalu mengarahkan goloknya ke arah istrinya Nur Fadilah, sehingga perempuan yang telah bertahun-tahun dinikahinya itu pun langsung turut terkapar bersimbah darah. Usai menghabisi istri dan sepupunya, pria itu lantas pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Simorejo, Surabaya. Di sana ia mengganti pakaiannya yang berlumur darah itu, kemudian kabur mencari tempat persembunyian. Sementara Fadilah dan Usman sendiri ditemukan oleh Hamiah mertua Jalil atau ibu dari Fadilah sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di hari itu juga. Tapi saat ditemukan Fadilah ataupun Usman telah dalam kondisi tewas karena kehabisan darah. Melihat sang anak dengan keadaan mengenaskan itu, si ibu seketika berteriak histeris meminta tolong para tetangga. Pembunuhan yang terjadi pada Jumat 9 Februari 2007 siang itu seketika menggegerkan warga setempat. Sejumlah polisi dan petugas Inafis yang mendapatkan laporan segera datang lalu melakukan olah TKP. Jenazah Fadilah dan Usman selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk dilakukan visum. Sementara dari pemeriksaan saksi-saksi, dugaan polisi mengarah pada Zubaidi alias Jalil yang merupakan suami dan sepupu dari kedua korban. Sehingga tak menunggu waktu lama lagi, polisi segera memburu Zubaidi alias Jalil yang telah menghilang sejak terjadinya pembunuhan itu.
Kapolres Surabaya Utara yang menjabat saat itu, AKBP Edi Tambunan mengatakan, Usman yang merupakan adik sepupu Jalil yang turut tinggal di rumah itu terindikasi memiliki hubungan terlarang dengan Nur Fadilah istri Jalil. Karena tinggal bersama dan seringnya bertemu, membuat Usman dan Fadilah kian hari kian dekat hingga berbuah tumbuhnya bunga-bunga asmara terlarang. Terlebih Jalil suami Fadilah yang jarang di rumah lantaran bekerja, membuat interaksi Usman dan Fadilah semakin tak terkendali. Namun sebenarnya kedekatan keduanya itu sudah dicurigai atau diketahui oleh Hamiah, ibu dari Fadilah. Usman pun telah diperingatkan agar menjauhi Fadilah oleh Hamiah. Namun peringatan itu rupanya diabaikan oleh Usman. Semakin hari hubungan terlarang malah semakin menjadi, bahkan sudah berani sampai berhubungan badan secara sembunyi-sembunyi. Polisi yang melakukan pengejaran terhadap Zubaidi alias Jalil akhirnya berhasil mendeteksi lokasi persembunyiannya. Tak lebih dari 12 jam usai penemuan jenazah korban, Jalil lantas ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya di daerah Banjarsugihan tanpa perlawanan. Di hadapan penyidik, Jalil mengakui dan menyesali perbuatannya karena terbakar emosi saat melihat istrinya sedang berjumpa dengan adik sepupunya sendiri. Namun nasi telah menjadi bubur, penyesalan sudah terlambat. Zubaidi alias Jalil yang berusia 45 tahun lantas dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap istri dan sepupunya. Dan atas perbuatannya itu, akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Zubaidi divonis hukuman selama 15 tahun penjara. Marilah kita selalu bijak dalam mengambil suatu pembelajaran dari setiap peristiwa yang ada, baik itu yang terjadi di sekitar kita maupun yang ada di sosial media. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.